Oke, baik. Selamat pagi semua. Pagi. Oke, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Oke, baik. Ini hari Kamis ya. Seperti biasa, Pak Arif akan mengajar bahasa Indonesia. Di pertemuan kemarin sudah selesai. Sekarang kita masuk ke pertemuan berikutnya, yaitu membahas tentang yang kemarin saya menyampaikan ke kalian tentang musikalisasi puisi. Ini sudah persiapan, ada gitar, kemudian kajo, dan perlengkapan lainnya. Nanti kalian melakukan musikalisasi puisi, tapi sebelum itu saya mau ngabsen dulu, dan sebelum ngabsen kita berdoa dulu. Berdoa, silakan dipimpin sama ketua kelas. Doa dulu. Bersiap, berdoa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum mulai pelajaran saya mau ngabsen terlebih dahulu. Nanti yang hadir bilang hadir, angkat tangan ya, biar saya tahu satu persatu. Ahmad Rendi Setiawan, Alifia Yasmin Sahara, Angger Wilujeng. Oke, berangkat semua ya. Oke, alhamdulillah. Baik, saya sudah mengabsen. Sekarang kita masuk ke materi tentang musikalisasi puisi. Apakah Anda pernah mendengar istilah musikalisasi puisi? Kapan? Pas SMP. Diajari sampai musikalisasi puisi? Tapi masih sederhana ya. Mungkin dengan alat-alat yang ada di SMP. Nah, sekarang kalian sudah mempersiapkan alat yang kalian miliki. Nanti kita mendemonstrasikan, kita maju ya untuk musikalisasi puisi. Sebenarnya ini pelajaran yang paling menarik ya dibandingkan dengan pelajaran bahasa Indonesia lainnya menurut saya gitu ya. Karena di sini kalian bisa menyalurkan bakat kalian yang suka dengan musik atau seni. Baik. Kemudian apa sih tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Kenapa kita perlu belajar musikalisasi puisi? Tujuannya adalah satu, harapan saya kalian mampu menjelaskan unsur pembangun puisi. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi unsur tadi pembangun, kemudian bisa menganalisis unsur pembangun puisi, kemudian dapat melakukan musikalisasi puisi. Konsepnya adalah puisi yang dimusikalisasikan. Ada dua pendapat bahwa musikalisasi puisi itu puisi yang dibacakan diiringi dengan musik. Ada juga yang mengatakan puisi yang dibacakan dengan cara dilagukan. Tahu bedanya ya? Saya ulang lagi, musikalisasi puisi itu ada yang mengatakan membaca puisi diiringi dengan musik, baik musik secara langsung atau musik rekaman seperti itu, atau lagu, atau membaca puisi dengan cara dimusikkan, dibuat lagu. Seperti dulu waktu awal saya pernah sedikit menyinggung puisi dari Rumor, lagunya Rumor, Namaku Cinta. Ketika kita bersama, masih ingat ya, berbagi rasa sepanjang usia, hingga tiba saatnya cintaku cintaku berkhianat. Itu kan lagu ya. Oke, saya nggak usah nyanyi ya, nanti suara saya terlalu bagus. Oke. Baik, kompetensi awalnya saya menganggap bahwa kalian sudah
mampu membaca puisi dari kumpulan atau antologi puisi. Antologi itu kumpulan. Saya menganggap, tadi kan saya bertanya, apakah kalian tahu musikalisasi puisi? Tahu. Kalau sudah sampai pada fase memahami atau mengetahui musikalisasi puisi, berarti kalian sudah bisa membaca puisi dengan baik. Sekarang hanya fase pengembangan saja. Kemudian yang kedua, mengenal musikalisasi puisi. Keren loh orang ketika bisa melakukan musikalisasi puisi. Kemudian profil pelajar Pancasila. Seperti biasa, ketika saya mengajar, ada profil pelajar Pancasila yang akan kalian dapatkan. Harapan saya ketika saya sudah menjelaskan tentang musikalisasi puisi, di dalam pembelajaran itu kalian bisa menerapkan P3, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tercermin dari mana? Dari sikap kalian ketika mengikuti pelajaran saya. Kalian bersikap baik. Baik atau enggak? Baik. Kalian mengikuti pelajaran dengan disiplin, masuk disiplin, bajunya benar, duduk yang tertib. Kemudian nanti saatnya pas istirahat tertib, saatnya sholat ya sholat. Itu berakhlak mulia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diawali dengan doa tadi sudah, itu termasuk bertakwa, beriman. Kemudian bergotong royong. Gotong royong itu tercermin dari mana? Ketika kalian kerjasama kelompok, nanti di pembelajaran saya kamu bakal duduk berkelompok, kemudian nanti mendiskusikan unsur-unsur puisi, kemudian kalian nanti bakal maju musikalisasi puisi. Ketika kalian berkelompok, itu kategori gotong royong. Kemudian kreatif ditunjukkan melalui kegiatan musikalisasi puisi. Ketika kalian maju musikalisasi puisi, kan kalian harus kreatif ya. Dan mungkin enggak ya. Kalian mengaransemen lagu atau kalian mengiringi lagu itu kreatif. Bisa gitar juga kreatif. Kemudian bernalar kritis, yaitu peserta didik dapat mengomentari dan memberikan saran untuk hasil karya temannya. Setiap kegiatan yang kalian lakukan, baik menganalisis unsur puisi maupun kalian maju musikalisasi puisi, jangan takut dikritik. Artinya kritik itu sifatnya membangun, biar kamu lebih baik lagi. Oke, paham sampai sini? Paham. Kita lanjutkan. Saya mau bertanya pada kalian, bagaimana sih cara membaca puisi yang baik? Kemudian bagaimana cara untuk mengapresiasi puisi karya penyair Indonesia? Bagaimana? Nanti akan terjawab di saat pembelajaran ini. Bagaimana cara membaca puisi yang baik? Kemudian bagaimana cara mengapresiasi puisi karya penyair? Karena apa? Sekarang ketika saya membaca puisi, kalian bakal tertawa. Bayangan kalian membaca puisi itu seperti anak kecil, misal baca puisi ibu, hahaha gitu ya. Gak lucu ya? Ibu, engkau selalu ada di rumah. Ya iyalah. Nenek, engkau sudah tua. Ya, nenek udah tua. Iya kan? Kucingku, kakimu 4. Iya kan? Itu betul, tidak salah. Tapi ketika kamu sudah masuk fase ke SMA, SMK, ya baca puisinya itu lebih ada penghayatannya, ada sense-nya, ada value-nya, lebih mendalami. Paham tidak? Jangan lemes ya. Oh iya, lemes? Enggak. Oke, biar kamu nggak ngantuk, kita ice breaking sebentar. Silakan berdiri. Oke, berdiri. Baik, nanti tirukan saya seperti biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 1, 1, 1. Sebelum saya menjelaskan unsur pembangun puisi, kita awali dengan membaca puisi dulu. Aku, karya Chairil Anwar. Aku, kalau sampai waktuku, ku tak
mau seorang kami merayu, tidak juga kau. Tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang dan menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Oke, ini tanpa diiringi musik. Ini contoh puisi berjudul Aku. Gitu ya. Oke, baik. Tepuk tangan buat temanmu. Silakan baca. Aku, karya Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, wanita seorang yang merayu, tidak juga kau tak perlu sedu-sedan. Aku ini binatang jalan dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang mengejar. Luka dan bisa dibawa berlari. Hingga hilang pedih-perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Sekarang pengertian musikalisasi puisi. Apa itu musikalisasi puisi? Ada yang mau jawab? Oke, namanya siapa? Empi. Apa itu musikalisasi puisi, Pi? Oke, terima kasih ya, Pi ya. Silakan duduk lagi. Tepuk tangan buat Empi. Kata Empi, musikalisasi puisi itu membaca puisi dengan cara menjiwai. Betul atau betul? Kemudian apa saja sih unsur-unsur pembangun puisi? Unsur pembangun puisi itu satu, ada majas. Majas merupakan bahasa kias yang digunakan untuk melukiskan sesuatu dengan menyamakan sesuatu dari benda hidup kepada benda mati atau benda selain manusia. Ada majas personifi, ada majas hiperbola, ada majas eufemisme. Kenapa kita perlu menggunakan majas ketika membuat puisi? Karena puisi itu disusun tidak menggunakan bahasa yang konkret. Contoh, saya mau mengatakan, Mbak siapa namanya? Mbak Wafa cantik. Mbak Wafa cantik. Kalau saya mengatakan Mbak Wafa wis jangan Mbak ya. Wafa cantik itu udah biasa ya. Tapi kalau saya mengatakan Wafa, mukamu itu merah merona bak rembulan, merah merona bercahaya. Artinya apa? Artinya cantik tapi menggunakan bahasa yang lebih puitis lah. Berarti penggunaan majas dalam pembuatan puisi itu sangat penting. Atau menggunakan hiperbola. Hiperbola itu bahasa yang dilebih-lebihkan, lebay. Kemudian ada yang kedua namanya irama. Irama itu contohnya ketika seseorang penampil membacakan sebuah puisi, pasti tidak datar-datar saja, namun ada naik turunnya irama. Saya membaca puisi, ada iramanya. Bukan aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata, aduh lemes gitu kan. Iramanya gini, puisi karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Ada iramanya ya, enak ya, iya kan? Ada 3 lagi unsur pembangun puisi yang belum saya jelaskan. Kamu bisa mencari di internet dengan cara berkelompok, silakan cari di internet. Tapi langsung pada implementasi kalian menganalisis unsur puisi berjudul Aku karya Khairul
Silakan dicari, dianalisis. Saya beri waktu 7 menit ya dari sekarang ya. Silakan berkelompok menganalisis puisi. Setelah itu salah satu dari kelompok itu mempresentasikan, habis itu kalian melakukan musikalisasi puisi. Siap? Silakan berkelompok, cari kelompok sendiri 7-6 anak. Ditulis puisinya, nanti salah satu dari kalian maju ya. Analisis ya. Puisi aku itu ada temanya enggak, ada iramanya enggak. Silakan kelompok ini ditulis puisinya. Kenapa? Iya, nanti dibacakan. Tapi dari kelompok ini atau kelompok 2 atau kelompok 3, nanti salah satu dulu. 5 menit lagi. Ini depan saya kelompok 1, tengah kelompok 2, kamu kelompok 3. Nanti musikalisasi puisinya perwakilan tiap kelompok. Kalau demonstrasi ini, apa presentasi ini, silakan saya ambil satu kelompok dulu. 2 menit lagi. Kalau sudah selesai dari kelompok 1, silakan maju untuk presentasi. Silakan bahwa mempresentasikan. Dalam puisi aku, karya Khairul Anwar, ini terdapat unsur musik, yaitu sebagai bentuk. Udah, makasih. Tema seperti barisan jiwa, kau sampai waktuku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan untuk Mbak Jawa. Kemauan seorang yang selalu ingin memperjuangkan hak dirinya tanpa merugikan banyak orang, betul? Kemudian diksinya itu memilih kata sering menggantikan kata yang digunakan berkali-kali. Di puisi aku banyak kata yang diulang ya, betul enggak? Tepuk tangan sekali lagi untuk Hawa. Saya mau mencontohkan cara membaca puisi yang diiringi dengan musik. Ibu, karya D. Zawawi Imron. Kalau aku merantau, lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama rerangting. Hanya air matamu, ibu, yang tetap lancar mengalir. Bila aku merantau, sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan memutihkan sari-sari kerinduan. Lantaran hutangku padamu, ibu, tak kuasa ku bayar. Ibu adalah gua pertapaanku di sini, dan ibulah yang meletakkan aku di sini. Saat bunga kembang menyemerbak bau sayang, ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk meski kurang mengerti. Bila kasihmu ibarat samudera, sempit lautan teduh, tempatku mandi, mencuci lumut pada diri, tempatku berlayar, menebar bokat dan melempar sauh. Lokan-lokan, mutiara dan kembang laut, semua bagiku.
Kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu yang kan ku sebut paling dahulu. Lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Bila aku berlayar lalu datang angin sakau, Tuhan yang ibu tunjuk telah ku kenal. Ibulah itu, bidadari yang berselendang biang lala, sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajak. Ibu, karya Samawi. Kalau aku merantau, lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan gugur bersama denganmu. Hanya mata air matamu ibu, yang tetap lancar mengalir. Bila aku merantau, dan kopior susumu dan rontak nakalan. Di hati ada mayang siwalan, memutihkan sari-sari rinduan. Lantaran hutangku padamu tak kuasa ku bayar. Ibu adalah buah petapaanku, dan ibulah yang meletakkan aku di sini. Saat bunga kembang menyerbat bau sayang, ibu menunjuk langit, kemudian kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu yang aku sebut paling dahulu. Lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Bila aku berlayar lalu datang angin sakau, Tuhan yang ibu tunjukkan lampu tenang. Ibulah ibu bidadari yang berselendang biang lala, sekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajak. Oke. Jelenting yang berbunyi dari dinding kamarku sedarkan diriku dari lamunan panjang. Tak terasa malam ini semakin larut, ku masih terjaga. Sayang, kau di mana? Aku ingin bersama.
yang kau rajut membalik-balik kawan yang telah lama kau petik sumbang dan terus dipetik. Yang telah lama dan terus diri berbagi Tuhan yang pernah ku ucap surga dan menjamah. Seperti itu loh musikalisasi puisi, paham ya? Sebelum saya tutup, saya mau bertanya dulu pada kalian. Tolong dijawab ya, bagaimana perasaan kalian setelah mengapresiasi puisi karya penyair Indonesia? Senang atau enggak? Kemudian, kendala apa yang kalian alami? Apakah ada kendala ketika kalian melakukan musikalisasi puisi? Enggak ada ya? Karena tadi sudah persiapan matang. Kemudian, kira-kira ada manfaatnya nggak belajar musikalisasi puisi itu? Ada ya? Oke. Kalau udah, saya cukupkan ya. Kita selesai pelajaran tentang musikalisasi puisi hari ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Sebelum saya tutup, silahkan berdoa dulu. Dipimpin ketua kelas. Tegap semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walasi inna insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul adzim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.